Tips dan cara mengatasi jagung kerdil paling ampuh. Usaha tani untuk tanaman jagung semakin mendapat porsi yang besar di kalangan petani, khususnya di dataran rendah dan menengah. Hal ini seiring dengan harga jual yang cukup menguntungkan petani dan relatif stabil, serta disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pipilan jagung di kalangan industrial, seperti industri pakan ternak, industri makanan ringan, tepung maizena, industri kimia dan komestika, serta bahan bakar, yaitu sebagai biofuel. Dalam kaitan ini, kita semua menyadari bahwa faktor koreksi sering terjadi dalam pelaksanaan teknis budidaya tanaman jagung di lahan pertanaman, salah satunya adalah pertumbuhan tanaman yang tidak maksimal atau kerdil. Pertumbuhan tidak maksimal atau kerdil menjadi salah satu masalah yang kerap menimpa tanaman jagung. Penyakit ini ditandai dengan menguningnya tepian daun dan kemunculan bercak klorotik. Kondisi seperti ini, jika tak segera ditangani, memungkinkan tanaman jagung tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan mati. Dan pada akhirnya, akan memberikan kerugian bagi petani. Pada dasarnya penyebab jagung kerdil pada pertumbuhan tanamannya, memiliki beberapa penyebab, di mana terdapat dua kemungkinan terbesar, yaitu kekurangan nutrisi dan serangan penyakit. Penyakit yang mengakibatkan tanaman jagung kerdil, adalah disebabkan oleh bakteri bernama Spiroplasma kunkei. Bakteri ini adalah spesies Mollicutes, yang merupakan bakteri kecil yang semuanya memiliki fitur tanpa dinding sel yang sama. Dan memiliki prokariota helix, motil, bebas dinding sel, dan berdiameter 0,15–0,2 nanometer. Penyebaran penyakit dini dilakukan serangga sejenis hama wereng, yang membawa patogen penyakit ketika memasuki musim kemarau, atau musim panas. Serangan penyakit akan tinggi pada saat musim panas, di mana hal ini seiring dengan meningkatnya perkembangan serangga vektor. Tak heran jika musim panas tiba, intensitas serangan penyakit kerdil pada jagung semakin tinggi. Selain penyakit, maka kurangnya perawatan juga menjadi pemicu munculnya penyakit kerdil pada jagung. Sehingga jagung kekurangan nutrisi dan hara yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan sempurna. Pemeliharaan akan tanaman jagung secara sembrono, dan asal-asalan, gulma yang banyak dan drainase yang kurang baik, akan membuat jagung kekurangan hara, misalnya nitrogen, fosfor, kalium, termasuk hara mikro, seperti kalsium, magnesium, seng, belerang, tembaga, dan zat besi. Dan akhirnya pertumbuhan tanaman menjadi terganggu, perkembangan terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Beberapa rekomendasi dalam mengendalikan penyakit kerdil pada jagung adalah 1. Eradikasi tanaman sakit. Untuk penyebaran penyakit jagung kerdil, adalah eradikasi tanaman yang sudah terinfeksi. Cabut jagung yang mulai menunjukkan gejala infeksi bakteri. Yaitu tanaman dengan gejala, muncul bercak klorosis berwarna kuning di sekitar daun. Selain itu, pertumbuhan jagung tidak normal atau kerdil, serta tongkol jagung berukuran kecil. Dengan mencabut tanaman yang terinfeksi sejak awal, akan mencegah penularan kepada tanaman yang masih sehat. 2. Pemupukan dengan hara yang lengkapi. Mengingat bahwa, salah satu penyebab jagung kerdil adalah kurangnya asupan nutrisi. Oleh karena itu, pastikan dalam pemberian pupuk mengikuti standar kebutuhan minimal hara pada tanaman jagung. Termasuk di dalamnya pemberian pupuk kimia dan organik. 3. Pemakaian benih bermutu dan unggul. Pilihlah benih jagung hibrida yang bermutu dan unggul, dengan label yang dikeluarkan BPSB, Kementerian Pertanian Indonesia. Mengingat selain pada saat pertumbuhan, ternyata risiko jagung kerdil ini bisa terbawa sejak masih benih. Benih jagung yang telah terinfeksi berpotensi untuk mengganggu pertumbuhan jagung. Oleh karena itu, seleksi dan pilih benih jagung berkualitas dan sehat. 4. Pergiliran tanaman. Salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi penyakit jagung kerdil adalah pergiliran tanaman. Artinya, jenis tanaman yang dibudidayakan pada satu lahan berbeda pada setiap musimnya. Cara ini bertujuan untuk memutuskan siklus hidup atau serangga vektor yang berkembang pada tanaman sebelumnya. 5. Pengolahan tanah maksimal. Dengan pengolahan tanah maksimal yang diikuti pengapuran dan sanitasi area, akan membasmi sumber inokulum bakteri maupun telur serangga hama vektor. 6. Penggunaan pestisida. Selanjutnya,
Cara mengatasi penyakit kerdil pada tanaman jagung adalah menggunakan bantuan pestisida, yaitu insektisida dan bakterisida. Insektisida diarahkan untuk mengendalikan serangga vektor, dan bakterisida diarahkan untuk mencegah penyebaran penyakit kerdil bakteri pada tanaman jagung. Gunakan pestisida dengan bijak, sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada pada kemasan. Gunakan sesuai tanggal kadaluarsa pada label. Demikian, semoga berkesan.